Sini saya akan menjelaskan tugas final project saya. Jadi yang pertama itu adalah business understanding untuk menjelaskan tujuan, permasalahan dan kekuatan dari analisis. Nah, terus di sini tujuannya itu, jadi di sini tujuan final projectnya itu untuk kita mengetahui Mr. Choi ini kan ingin membeli rumah yang memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu dibangun minimal tahun 1990, dan jika dibangun sebelum 1990 harus pernah direnovasi setelah tahun 2000. Nah, jadi di sini permasalahannya, yang pertama itu ada memilih rumah yang sesuai dengan kriteria Mr. Cho. Yang kedua adalah untuk menentukan properti yang menguntungkan. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan analisis. Yang pertama itu memeriksa data rumah berdasarkan tahun pembangunan dan renovasi. Yang kedua, membersihkan data inconsistencies, missing values, outliners, dan duplicates. Nah, yang ketiga adalah melakukan eksplorasi data untuk memahami faktor yang mempengaruhi harga rumah. Yang keempat, memberikan rekomendasi properti terbaik. Nah, di sini itu pertama-tama saya itu ini kan di datanya itu setelah saya kerjakan itu ada beberapa dari data itu price-nya harganya 0 gitu. Nah, saya juga kurang paham kenapa bisa ada harga rumahnya itu 0 rupiah gitu loh. Jadi saya di sini pertama-tama ide aja sih untuk menghapus harga 0 yang ada pada rumahnya, jadi biar bagus aja gitu. Jadi nanti di bawahnya itu ada perbandingannya, minimal harga rumahnya itu paling kecil berapa, maksimalnya berapa. Nah, terus pertama itu kita baca dulu data filenya. Nah, yang kedua ada data understanding. Nah, di sini saya mencari datanya, mencari rata-ratanya, lagi, minimalnya, maksimalnya. Ini rata-ratanya belum kita ganti. Soalnya tadi itu rata-ratanya masih ngitung dari masih ngitung pas dia itu minimalnya itu harganya 0 gitu loh. Jadi belum tahu ini. Nah, di sini minimalnya itu ada 7.800 ini, maksimalnya ada 26.590.000, dan rata-ratanya ada 557.905.000. Nah, terus tahun pembangunannya itu minimalnya itu tahun 1900 untuk tahun pembangunan, year build minimalnya itu 1900, dan maksimalnya itu tahun 2014, dan medianya itu ada di sekitar 1976. Nah, untuk tahun renovasinya itu ada yang nggak pernah direnovasi, ada yang maksimal pada tahun 2014. Nah, terus 75% rumah tidak mengalami renovasi. Ini kita perlu keterangan tambah ini. Oke. Nah, selanjutnya ada data preparation. Pertama itu kita mengecek missing values. Nah, setelah mencari missing values-nya, ternyata itu nggak ada missing values. Ini 0 semua. Nah, terus kedua itu mengecek apakah ada data yang tidak konsisten. Pertama kita itu mencari waterfront-nya, condition, terus kita lihat floor-nya. Nah, di sini waterfront-nya hanya memiliki nilai 0 dan 1. Oke, ini sudah sesuai. Terus kondisinya ini memiliki antara 1 sampai 5. Oke, sesuai ini. Floors-nya memiliki nilai desimal 1,5, 2,5, dan 3,5. Nah, ini kayaknya perlu dicek lagi nih yang floors-nya ini. Oke, yang ketiga itu identifikasi dan handle outliner. Di sini saya buat box plot harga rumah dan ada distribusi luas bangunan menggunakan diagram begini. Ini distribusi luas bangunannya itu paling sekitaran paling tinggi itu di
luas rumah 2000 gitu. Ada sekitar hampir 1000 rumah, 1000 bangunan. Nah, terus yang keempat itu ada identifikasi dan handle duplicate. Nah, di sini saya ngeceknya itu begini, ternyata nggak ada duplikat yang ditemukan dalam data. Terus jika ada duplikatnya bisa menggunakan kode ini, bisa di drop. Nah, terus lanjut ke exploratory data analysis. Yang pertama itu mencari distribusi harga rumah. Nah, bisa dilihat ini distribusi harga rumahnya. Harga rumahnya itu di sekitaran ya 4.000 sampai 6.000 yang paling tinggi. Terus ini dari visualisasi di atas kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar rumah berada pada rentang harga yang lebih rendah atau menengah, sedangkan terdapat sejumlah kecil properti dengan harga yang sangat tinggi. Nah, di sini puncak histogramnya kita bisa lihat bahwa ada konsentrasi data pada rentang harga tertentu yang bisa dijadi merupakan area yang paling umum atau standar di pasar. Nah, terus untuk box plotnya ini memperlihatkan beberapa titik di garis luar batas ini yang mengindikasikan adanya outliner. Biasanya outliner ini adalah rumah dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai kuartil atas yang dapat merepresentasikan properti premium dan atau mewah. Bisa kita lihat yang tadi yang kayak maksimal harga rumah itu bisa sampai 26 juta dolar gitu. Ini yang biasa berada di outliner atau box plot. Nah, terus untuk nomor 2 saya itu mencari hubungan antara luas bangunan dan harga. Nah, ini saya membuat begini, saya buat scatter plot untuk luas bangunan dan harga. Ini luas bangunannya dan ini harga rumahnya, perbandingannya sekitar begini. Nah, jadi secara keseluruhan scatter plot yang saya bikin ini memberikan dasar visual yang kuat bahwa luas bangunan adalah faktor kunci dalam menentukan harga rumah dan merupakan indikator terpenting untuk analisis lebih lanjut dalam rangka memberikan rekomendasi properti bagi Mr. Cho. Nah, yang ketiga ada distribusi tahun pembangunan. Nah, ini bisa kita lihat di diagram ini, distribusinya itu paling tinggi di sekitaran tahun 2000-an ini. Ada hampir sekitar 400 rumah yang terbangun. Nah, untuk box plot saya sini juga membuat mencari harga rumah berdasarkan kondisi menggunakan box plot. Nah, di sini ada harga rumah berdasarkan kondisi. Ini bisa dilihat dari box plot ini bahwa kondisi rumah itu mempengaruhi juga harga rumah. Jadi semakin bagus kondisinya, semakin tinggi juga harganya seperti ini. Mungkin ada yang ini bisa dilihat kalau di nomor 2 itu kondisi rumahnya kurang gitu, harganya agak mengerikan juga. Nah, terus saya mencari tahun pembangunan versus tahun renovasi. Nah, bisa dilihat di sini di sekitar spotnya itu rata-rata rumah itu tahun renovasi itu pada tahun 2000-an. Rata-rata renovasi rumahnya itu tahun renovasinya itu tahun 2000-an. Rata-rata rumah itu renovasinya di tahun 2000-an. Ini ada yang tahun 1900 berapa inilah. Nah, yang terakhir kita tuh mencari rekomendasi rumah. Nah, di sini saya membuat filter awal. Katanya kan rumahnya itu minimal dibangun lebih dari tahun 1990. Nih. Nah, jika dibangun sebelum tahun 1990, minimal pernah direnovasi sekali setelah tahun 2000. Ini setelah tahun 2000. Ini jika sebelum 1990. Terus bisa kita lihat di sini ada 10, bisa ditampilkan di sini 10 atau beberapa pun. Di sini ada beberapa 10 rekomendasi rumah untuk Mr. Cho. Nah, di sini tuh bisa kita lihat jika tahun pembangunannya 1990 itu renovasinya nggak ada. Tahun 2006, 1991 atau kayak ini kan dibangun sebelum 1990. Dia itu pernah direnovasi tahun 2005. Ini juga pernah direnovasi tahun 2013. Ini juga sebelum 1990.
ya 1990, sebelumnya pernah direnovasi 2014. Nah, ini juga harganya ada bedroom ya, dan lain-lain. Dan ini ada kondisinya. Ini nilainya 4 ya. Mungkin sekian dari proyek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.